92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang Pagi ini Harmoni Ramadan. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di hari ini ya, hari Rabu 25 Februari 2026. Saya Esi dan rekan Bintoro yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, Ramadan bukan sekedar ritual tahunan, tapi momentum revolusi diri bagi setiap hamba yang sadar akan kekurangannya. Nah, tema yang kami hadirkan di pagi hari ini untuk Anda pendengar ini seputar Ramadan, momentum perbaikan diri seorang hamba. Bersama dengan narasumber kami ada Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA CDAI CAH yang sudah tersambung via telepon saat ini. Langsung saja Esi sapa ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya Ustadz. Di pagi hari ini kita juga nanti akan mengajak pendengar untuk bergabung di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Di line telepon ya Ustadz ya, 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan pendengar, Mutiara Pagi juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan pendengar untuk bergabung, berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita kaum muslimin. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sengaja Allah siapkan untuk kita dalam rangka memperbaiki diri kita. Bulan suci Ramadan adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki fisik kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki spiritualitas kita. Karena dari sisi bahasa, puasa disebut dengan as-saum atau as-siyam yang bermakna al-imsak. Al-imsak artinya menahan diri. Menahan diri ini, kata para ulama, adalah cara yang paling efektif agar seseorang bisa selamat dalam hidupnya. Yang terjadi bila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri ketika memiliki segala sesuatu, baik itu harta, kesempatan, pangkat dan jabatan, maka dia akan terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya sebab rusaknya manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketamakan mereka terhadap dunia. Sehingga mereka tidak memiliki rasa dan kemampuan untuk menahan diri. Dan penyakit cinta dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah urusan perut dan urusan kemaluan, alias urusan syahwat, urusan nafsu. Nah, puasa bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengatur pola makan, pola minum,
pola urusan syahwat kita. Sehingga kita yang mampu mengendalikan syahwat tersebut, bukan kita dikendalikan oleh syahwat yang kita miliki. Agama Islam adalah agama yang seimbang. Artinya, dari satu sisi kita membutuhkan perut kita, membutuhkan syahwat. Tetapi dari sisi lain, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan syahwat dan hawa nafsu tersebut. Karenanya, para ulama menjelaskan, bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa hamba-hambanya untuk merubah pola hidupnya. Bayangkan, pola hidup yang selama ini, ketika kita tidak berpuasa, kadang-kadang mulut kita, perut kita tidak bisa pernah istirahat dari makan dan minum, ngemil dan sebagainya. Boleh jadi baru bisa istirahat ketika mata kita tertutup, tertidur. Sehingga yang terjadi, dari sisi fisik, kadang-kadang kita tidak begitu perhatian. Lebih dari itu, dari sisi psikis, ketika seseorang tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka psikisnya juga akan terkendala, akan bermasalah. Karenanya, puasa bulan suci Ramadan, kalau dikerjakan dengan penuh imanan wahtisaba, iman artinya dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah, bahwa perintah Allah, di dalam perintahnya tidak ada yang membuat kita mudarat. Dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dipenuhi dengan kemaslahatan. Kalau itu yang hadir, kemudian ihtisaban, kita melaksanakan puasa bulan suci Ramadan itu dengan penuh kesadaran. Penuh kesadaran di sini artinya kita tidak hanya merubah waktu makan. Yang tadi 3 kali sehari, nah sekarang dirubah waktunya berbuka dan sahur. Tidak sekadar itu, tetapi dia memahami bahwasanya puasa mengajarkan untuk menjadikan kita seorang yang mampu mengerem, menahan diri bahkan pada hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terkait dengan urusan yang Allah haramkan, maka otomatis kita lebih mampu lagi untuk menghindarinya. Karenanya, ketika momentum Ramadan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka yang akan muncul nanti, yang akan keluar, yang akan menjadi pemenang adalah orang-orang yang sudah dicelup, sudah dididik madrasah Ramadan, sehingga mereka nanti keluarnya menjadi orang-orang yang the best. The best di situ siapa? Al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa itu sesungguhnya mereka yang hidupnya seimbang dalam urusan makan minumnya, dalam urusan hawa nafsunya, seimbang dalam urusan dunia dan akhirat. Itulah sebagai pengantar bahwa bagaimana puasa bulan suci Ramadan ini menjadikan seseorang dapat memperbaiki hidupnya, memperbaiki fisiknya, memperbaiki cara pandang dalam melihat dunia yang fana ini, memperbaiki kehidupan sehari-hari, ritual-ritual ibadahnya, urusan dan hubungan kepada sesama. Ramadan mengajarkan kepada kita, kalau kalian tengah berpuasa, fala yaskhab, kata Rasul, hendaknya jangan mengangkat suara berteriak-teriak. Ini salah satu cara Rasulullah mengajarkan bagaimana puasa itu momentum untuk kita dalam kondisi sakinah, dalam kondisi tenang, sabar, tidak terbiasa mengangkat suara, berkata yang tidak-tidak. Wala yaskhab. Kemudian, bahkan kalau kita diajak berkelahi, diajak berantem oleh orang lain, kata Rasul, katakan, inni shaim, inni shaim. Tahan diri kalian, katakan, bahwa aku tengah berpuasa, aku tengah berpuasa. Nah,
Tentunya puasa bulan suci Ramadan tidak hanya menahan haus, lapar, dahaga, tetapi lebih dari itu ada pelajaran yang sangat penting bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Di dalamnya kita diajarkan untuk muhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita, merefleksi diri kita. Kemudian setelah itu kita pun berusaha untuk sedikit demi sedikit merubah pola tingkah, pola laku kehidupan kita. Di mana sebelum bulan suci Ramadan, boleh jadi kita terlalu sibuk memikirkan dunia. Di mana sebelum Ramadan, kita terlalu sibuk untuk mengurus hal-hal yang hura-hura. Tetapi ketika Ramadan datang, kita diingatkan, kalian harus juga memperhatikan urusan akhirat. Disinilah pentingnya kita memahami bulan suci Ramadan tidak hanya sekedar memindahkan waktu makan dan minum, tetapi lebih dari itu Allah inginkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian untuk kembali. Allah memberikan maaf ampunan kepada kalian dengan bulan suci Ramadan ini. Yang Allah inginkan, Allah memberikan maaf, memberikan ampunan ketika seorang hamba itu kembali normal lagi, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya kembali normal, seimbang lagi dalam urusan hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, meringankan urusan-urusan kita. Bagaimana ibadah puasa ini yang sepertinya berat, tetapi di balik itu ada kemudahan rukhsah yang Allah siapkan untuk mereka yang memang membutuhkan. Dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Sekali lagi, Ramadan ajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mengislah. In uridu illal islah mastata'tu. Yang aku inginkan adalah mengislah, memperbaiki diri kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini dan tentunya kita berikan kesempatan untuk pendengar bergabung ya Ustadz ya. Oke, silakan. Jadi silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Allah. Bapak, ya hamba Allah di mana Pak? Banyuasin. Di Banyuasin. Silakan pertanyaannya Pak. Saya mau tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sholat witir itu ditutup dengan sudah tahajud. Jadi itu kan gimana Pak? Kalau kita terawihnya sendirian ini di itu. Jadi witirnya ditutup sudah itu tahajud aja. Jadi salah dah. Gimana Bapak pertanyaannya? Ketika tahajud? Ketika tahajud itu kalau sorenya terawih. Nah, tapi witirnya ditutup dengan tahajud waktu sebelum subuh. Tarawih gitu ya? Ya, mana itu kira-kira? Baik, Ustaz Ahmad Saleh sudah menangkap pertanyaan dari hamba Allah. Terima kasih. Bapak ditunggu jawabannya ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih Bapak yang sudah bertanya terkait dengan witir ya. Nah, pelaksanaan witir, karena witir itu adalah sholat penutup, ya, sholat penutup malam hari. Bahkan Rasulullah SAW membiasakan untuk ya setiap malamnya minimal 1 rakaat witir yang dikerjakan. Karena itu adalah da'bus sholihin, kebiasaan, tradisi orang-orang yang soleh, yang dimana mereka senantiasa menutup malamnya dengan sholat minimal 1 rakaat witir. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita melakukan witirnya 2 kali dalam semalam? Yang kedua, bagaimana sebaiknya melaksanakan sholat witir? Apakah setelah sholat tarawih atau nanti setelah kita tambah sholat tahajud pada malam harinya? Nah, sebaiknya melaksanakan sholat witir itu dilaksanakan setelah sholat yang terakhir sekali kita kerjakan. Misalnya, kita pada malam hari itu hanya mampu untuk sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, maka ditutup dengan witir. Tapi sekiranya kita masih punya kemampuan, kekuatan untuk nanti malam harinya bangun sholat tahajud, maka sholat tarawih tersebut lebih afdolnya tidak ditutup dengan witir. Sholat witirnya diakhirkan. Namun demikian, apabila sudah kita kerjakan pada waktu sholat tarawih itu, selesai tarawih 8 rakaat, 3 witir, atau 20 rakaat, 3 witir, maka ketika malam harinya, sebelum subuh kita mengerjakan sholat sunat tahajud, maka tidak perlu ditutup dengan sholat witir kembali. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, la witrani fil lail. Tidak ada witir dalam satu malam. Dan banyak riwayat yang mempertegas larangan melaksanakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Karena itu disesuaikan dengan kondisi kita, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu melaksanakan witirnya setelah selesai sholat Isya, karena beliau takut tidak bangun sholat malamnya. Tetapi Umar bin Khattab, beliau memiliki tradisi mengakhirkan sholat witir sebelum masuknya waktu subuh, karena beliau yakin bahwa beliau punya kesiapan, kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan witir di akhir malam. Saya kira demikian jawaban untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya ya. Kita undang kembali pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711369977. Sudah tersambung? Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Zakaria di Kenten ya. Ya, Silakan pertanyaannya Pak Zakaria. terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya gini Ustadz ya, di surah Al-Baqarah itu kan dikatakan, wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat Ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu istaimu bisobri washolah. Dari yang saya mau tanyakan itu, dari ayat itu, Allah menyatakan kita disuruh bersabar dulu Ustadz, Ustadz sebelum melakukan sholat. Kemudian ada lagi di surat yang lain Ustadz ya, surat Fatir ya, salah surat ayat 29, 3 amalan yang orang beriman itu kita dilakukan baca Al-Quran dulu, baru sholat, kemudian baru sedekah, surah Al-Fatir. Jadi maksud saya mau tanya, apa itu maknanya kira-kira? Makanya kita disuruh sabar dulu sebelum sholat itu Ustaz, di ayat Al-Baqarah itu. Terima kasih Ustaz, semoga berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu sebelum sholat, seperti apa Ustadz? Oke, baik. Memang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah tersebut kita diingatkan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa memohon pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar.
dan solat. Dan keduanya itu, sabar dan solat itu, tidak bisa dilakukan alias sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, kenapa dikedepankan sabar? Sedangkan di ayat lainnya surah Fatir, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan seterusnya ayat itu ya mengingatkan salat dulu, tetap salat. Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, didahului dengan membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah wa anfaqu, setelah salat berinfak, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, dalam hal ini memang seseorang yang pertama kali harus dihadirkan ketika menghadapi ujian dan masalah dalam kehidupannya, yang pertama memang kesabaran. Dan kesabaran itu erat kaitannya dengan puasa. Karena itu disebutkan as-saumu nisfus sabar. Puasa itu adalah sebagian besar dari kesabaran. Nah, menahan, sabar itu juga artinya menahan diri. Menahan diri dalam arti kita menenangkan diri kita ketika menghadapi sebuah masalah, baik itu masalah yang menyenangkan atau masalah yang menyulitkan, ya, semuanya harus dihadapi dengan kesabaran. Terutama hal-hal yang menyulitkan, maka hendaknya dihadapi dengan sifat sabar. Sabar. Kenapa? Karena ketika seseorang menghadapi sebuah masalah dengan mengedepankan sabar, kata Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mempercepat memberikan solusi kemudahan kepada orang yang sabar. Karena orang yang sabar, pertama dia tidak akan mudah terpancing emosi. Orang yang sabar memiliki waktu berpikir yang lebih panjang, lebih lama, lebih terkontrol, lebih terkondisi. Itu orang yang sabar. Maka kita diajari dalam ilmu kejiwaan atau ilmu psikologi, ketika menghadapi sebuah masalah, hendaknya kita menarik napas panjang untuk mengkondisikan, pertama mengkondisikan fisik kita. Karena ketika seseorang menghadapi sebuah masalah, yang pertama kali naik itu, ya, detak jantungnya, darahnya, begitu deras mengalir. Maka dibutuhkan ketenangan, kesabaran di situ. Tarik napas yang dalam. Kemudian dihembuskan dengan tenang. Kemudian baru muncul nanti di situ, ya, kesabaran. Baru setelah kita tenang, sabar, diperkuat, dipertajam dengan bermohon kepada Allah. Karena solat itu tidak lain, tidak bukan adalah ad-du'a. As-solatu ad-du'a. Solat itu adalah doa sesungguhnya. Nah, dalam solat itu kita memperkuat kesabaran. Di mana kalau sabar pertama tadi itu adalah terapi pertama awal. Nah, ketika kita solat, kita memperkokoh, menguatkan keyakinan kita bahwa sesuatu ini terjadi tidak lain atas kehendak Allah. Segala sesuatu tidak akan terjadi baik buruknya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan sholat itu juga kita bertawakal sempurna kepada Allah. Karena kita tahu semuanya dari Allah, maka kita pun bermohon, bermunajah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangat pas sekali Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar, kemudian sholat dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Apabila beliau dihadapkan kepada sebuah masalah, maka beliau sholat, mengajak Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah, ayo kita sholat. Rasul. Nah, kemudian di samping itu ayat
dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, kemudian mereka mendirikan salat. Didahulukan yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu, kemudian menginfakkan hartanya sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan tilawatul Quran, kemudian salat, kemudian hasil dari salat itu juga nanti ada urusan hablum minan nas, yaitu memberikan sedekah kepada orang lain. Saya kira demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Kita ke WA ya Ustadz ya, sudah ada pendengar kita yang bergabung via WA dari Prabu Muli. Ada Lispa di sana, izin bertanya Ustadz, apakah boleh sholat tarawih sendirian di rumah untuk perempuan? Itu saja pertanyaannya Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Mbak dari Prabu ya. Bahwa sholat sunnah tarawih pertama dia dikatakan sunnah ya, bukan sholat wajib. Dan dari sejarahnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah tarawih ini disebutkan dalam beberapa riwayat hadis tidak setiap malam pada bulan suci Ramadan di masjid. Hanya kurang lebih 3-4 malam Rasulullah melaksanakan sholat sunnah tarawih di masjid. Ketika malam kelima, keenam dan seterusnya Rasulullah tidak keluar rumah. Sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Rasulullah tahu. Kata Rasulullah, aku takutkan apabila aku dawamkan, aku biasakan sholatnya di masjid, aku takut nanti dia akan diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Maka Rasulullah SAW sholat sunnah tarawihnya hanya beberapa malam saja di masjid beliau, dan setelah itu beliau melaksanakan sholat sunnah tarawihnya di rumah dan sendiri dan juga bersama istri beliau. Baru sholat sunnah tarawih ini dijadikan sholat sunnah yang berjamaah seperti yang kita lakukan sekarang ini pada masa Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab menyaksikan di masjid Rasulullah orang-orang pada malam bulan suci Ramadan sholat berbeda-beda. Ada yang bermakmuman dengan 3 orang, ada bermakmuman dengan 4 orang, ada yang sholat sendiri. Maka Umar memiliki ijtihad. Kata Umar, sepertinya lebih bagus kalau sholat sunnah tarawih ini aku kumpulkan dengan satu imam yang mengimami semua jamaah. Maka beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat tarawih saat itu, dan sholat tarawihnya berjumlah 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Nah, dari penjelasan sejarah ini, maka sholat sunnah tarawih boleh kita kerjakan di rumah, boleh berjamaah, dan boleh juga sendiri-sendiri. Sekali lagi, sholat sunnah tarawih ini hukumnya adalah sunnah. Jadi memang afdol kalau bisa kita kerjakan di masjid, tetapi kalau tidak bisa, ya kita kerjakan di mana saja kita bisa. Di rumah, bahkan seseorang yang tidak punya kesempatan malam harinya kecuali berada di kendaraan pun bisa mengerjakan sholat sunnah tarawihnya di dalam kendaraannya. Di mobil kah, di pesawat, di kapal laut, dan sebagainya pun bisa mengerjakan sholat sunnah. Karena dia sholat sunnah. Nanya, dari pertanyaan di atas sudah bisa terjawab, sholat sunnah tarawih boleh dikerjakan di rumah. Terima kasih. Terima kasih untuk pencerahannya Ustadz. Kembali kita ke WA berikutnya Ustadz ya. Ini dari pendengar kita, namun sayang sekali tidak menyampaikan namanya. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaannya, apakah bersentuhan kulit suami istri ini bisa membatalkan wudhu? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dijelaskan bahwasanya salah satu yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram.
Artinya, sentuhan kulit suami istri itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dikategorikan membatalkan wudu. Nah, kemudian menurut mazhab Imam Malik atau juga mazhab Imam Hanafi, bagi mazhab Imam Malik, bersentuhan laki-laki perempuan tanpa penghalang, ya, maka itu membatalkan ketika diikuti dengan hawa nafsu. Ya, kalau Imam Syafi'i bersentuhan tanpa penutup itu batal, tetapi bagi mazhab Imam Malik, ya, bersentuhan yang menimbulkan hawa nafsu disertai dengan hawa nafsu hukumnya batal. Bagi mazhab Imam Hanafi, bagi beliau bahwa yang dimaksud bersentuhan di situ adalah berhubungan suami istri. Maka bagi mazhab Imam Hanafi, bersentuhan kulit laki-laki perempuan suami istri tidak membatalkan. Nah, bagi kita yang berada di Indonesia ini, mayoritas kita pemeluk mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka kita menggunakan pendapat tersebut. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i ini akan berbeda ketika kita dalam kondisi darurat. Seperti ketika seseorang melaksanakan tawaf. Karena ketika melaksanakan tawaf itu tidak bisa dihindari sentuhan kulit laki-laki maupun perempuan. Maka sebagian ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, di antaranya Imam An-Nawawi, menyatakan bersentuhan kulit dalam kondisi tersebut dianggap tidak membatalkan wudu. Tetapi dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi darurat, ya, bersentuhan dikategorikan batal. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih untuk pencerahannya Ustadz. Dan kita berikan kesempatan kembali pendengar untuk bergabung Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar di line telepon 0711369977. Mutiara Pagi, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Heri di Prabu Muli. Pak Heri di Prabu Muli. Silakan Pak Heri pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Kalau kita tidak puasa Pak Ustaz, kita bayar fidyah. Nah, fidyah itu memang orang-orang yang sakit atau kita malas puasa Pak Ustaz? Oke, baik. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Heri di Prabu Muli, silakan penjelasannya Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Pertama, perlu kita jelaskan bahwasanya ibadah puasa itu diwajibkan kepada orang yang baligh, yang sudah terkena taklif. Baligh itu artinya sudah mencapai umur yang diwajibkan untuk sholat. Ya. Kemudian orang yang berakal. Kemudian orang yang berada di tempat mukim, bukan dalam berpergian. Kemudian orang yang mampu, yang sehat. Mampu sehat alias bukan punya penyakit yang tidak akan sembuh, bukan seorang yang tengah uzur. Uzur dalam artian orang yang sudah tua renta. Kemudian juga tidak diwajibkan kepada mereka yang tengah haid atau nifas, tetapi mereka harus menggantinya nantinya. Nah, siapa yang diperbolehkan tidak berpuasa? Itu pertanyaannya, ya. Yang diperbolehkan tidak berpuasa dengan diperbolehkan membayar fidyah itu hanya untuk mereka yang sakit tua, ya, sakit tidak mungkin sembuh. Ini diperbolehkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa karena dia dianggap tidak akan sembuh lagi. Yang kedua, orang-orang tua yang sudah pikun sehingga tidak bisa lagi membedakan kapan waktu sholat, kapan waktu berbuka,
sudah tidak bisa membedakan, alias mereka memang sudah tua renta, sudah pikun. Nah, kedua orang inilah yang diperbolehkan tidak puasa dan mereka membayar fidyah saja. Tidak harus mengqadha puasa di luar bulan puasa. Sedangkan selain itu, misalnya orang yang berpergian, misalnya berpergian lebih dari 80 kilometer, maka ini sudah diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi di luar bulan puasa dia wajib membayar puasa yang dia tinggalkan ini. Kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit tetapi sakitnya sakit yang masih sembuh, maka mereka hanya diwajibkan mengqadha. Arti mengqadha ini berpuasa di luar bulan suci Ramadan, pengganti puasa yang dia tinggalkan, dan tidak diwajibkan membayar fidyah. Ya. Wanita yang haid, wanita yang nifas, mereka juga boleh tidak berpuasa, tidak wajib berpuasa karena memang tidak boleh puasa, tetapi harus mengqadha puasanya di luar bulan puasa. Nah, sedangkan wanita yang menyusui, wanita yang hamil, maka mereka ini ada dua kategori. Kalau mereka takut anaknya, maka mereka ini diperintahkan dua, mengqadha puasa dan membayar fidyah. Tetapi sebaliknya, kalau mereka yang ditakutkan diri mereka sendiri, maka cukup mengqadha puasanya, tidak membayar fidyah. Nah, kesimpulannya, yang hanya diperbolehkan membayar fidyah itu orang yang sakitnya menahun, tidak mungkin sembuh, kemudian orang tua yang sudah pikun, sudah tidak bisa membedakan apa-apa lagi, mereka inilah yang diperbolehkan membayar fidyah. Sedangkan yang sakit biasa, yang berpergian, wanita nifas dan sebagainya, mereka tidak membayar fidyah, tetapi mereka harus mengganti alias mengqadha sholatnya di luar bulan suci Ramadan. Demikian Pak Heri jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pencerahannya Ustadz. Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar, mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, Imam Ali karramallahu wajha pernah mengatakan, "A'jazun nas man ajaza an islahi nafsihi." Orang yang paling lemah, paling tidak memiliki kemampuan itu, kata beliau, adalah orang yang tidak mampu memperbaiki diri mereka. Bulan suci Ramadan adalah bulan kesempatan bagi kita untuk islahun nafs, islahul zat, memperbaiki diri kita. Memperbaiki struktur kehidupan kita. Baik itu pola hidup kita dari sisi fisik, bagaimana makan minum kita, istirahat kita, kegiatan-kegiatan fisik kita, betul-betul kita perbaiki. Kemudian cara pandang terhadap dunia ini, ya, cara pandang terhadap akhirat, itu juga harus kita perbaiki. Hubungan sesama kaum muslimin, hubungan sesama keluarga, semuanya kesempatannya untuk kita perbaiki pada bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah yang mengajari kita untuk bagaimana mampu mengekang hawa nafsu kita, membatasinya, tetapi tetap dengan cara yang seimbang. Kita memang tidak disuruh puasa kurang lebih 12-13 jam sehari, tetapi sisanya kita tetap bisa makan, minum, melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Sekali lagi, mari kita manfaatkan puasa bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat salat kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah apakah sudah sempurna atau masih harus diperbaiki.
Kemudian kewajiban kita kepada sesama. Kalau kita menjadi kepala rumah tangga, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita memimpin keluarga dengan baik, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dan seterusnya. Walhasil, masing-masing kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki cara mencari nafkah kita, memperbaiki cara pandang hidup kita, memperbaiki komunikasi kita terhadap sesama, memperbaiki cita-cita hidup kita. Sehingga ketika keluar bulan suci Ramadan, maka kita memang betul-betul menjadi hamba Allah yang baru, alias yang memiliki paradigma cara pandang hidup yang baru yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang the best, yaitu orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat dan keberkahannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha memperbagus dan mengoptimalkan cara hidup kita, cara pandang kita, sehingga kita betul-betul nanti yang menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga nanti di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Soleh untuk pencerahannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya. Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya Ustadz ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA CDAI CAH di hari ini, hari Rabu 25 Februari 2026 dengan tema Ramadan Momentum Perbaikan Diri Seorang Hamba. Semoga tentunya di bulan Ramadan ini kita bisa lebih sabar, lebih ikhlas, lebih peduli dan juga lebih dekat kepada Allah dan bisa menjadi insan yang lebih bertakwa. Dan pendengar, hingga di sini saya Esi juga rekan Bintoro menemani Anda di program Mutiara Pagi. Tetap terus bersama kami. Tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.